Saudara sekalian, rasul-rasul kendati mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus akan banyak hal, toh mereka menyadari akan kerapuhannya. Dan itu nampak di dalam permohonan mereka kepada Tuhan dengan kata-kata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Namun yang menarik adalah bahwa Yesus tidak langsung memberikan penjelasan mengenai bagaimana menambahkan iman itu. Dia justru bercerita mengenai hamba. Apa yang harus dikerjakan oleh hamba terhadap tuannya. Dan pada akhir dari cerita Yesus tadi, kita ingat kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dan apa hubungannya antara permohonan para murid, yaitu tentang iman, dan jawaban Yesus mengenai hamba? Saya buka-buka dalam kitab suci mengenai kata itu, hamba. Lalu dengan mudah ditemukan kata hamba itu muncul dalam Injil Lukas. Dan itu keluar dari mulut perawan Maria. Pada waktu Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, Maria di dalam posisi kebingungan karena dia bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Lalu malaikat Gabriel menjelaskan hal yang belum dimengerti oleh Maria. Dan pada akhirnya kita mengingat kata penting dari Maria, yang kemudian kita kenal dengan fiat Maria. Kata-kata itu kurang lebih berbunyi, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Kata-kata ini menjadi penting karena sejak Maria mengucapkan kata-kata itu, dia sepertinya memang mengikuti apa yang dirancangkan oleh Tuhan untuk dia. Dan dari catatan-catatan penginjil kita juga tahu, akibat kata-kata aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, Maria ternyata harus mengikuti jalan salib Tuhan Yesus Kristus, putranya sendiri. Dan dia mengikuti jalan salib itu sampai di puncak Golgota, mengikuti bagaimana Yesus memanggul salib, bagaimana Yesus disalib, kata-kata apa saja yang keluar dari mulut Yesus saat dia disalib, sampai kemudian diturunkan dari salib, hingga akhirnya dia menerima jenazah Yesus itu. Dan menurut seniman Michelangelo,
Maria memangku jenazah Yesus itu. Dan kita juga kemudian mengenal refleksi Michelangelo ini, kita semua kenal menjadi satu-satunya karya seni yang kita kenal dengan sebutan Pieta. Maria menyebut diri hamba Tuhan. Dari perjalanan hidup Maria sejak dia mengucapkan sampai di puncak Golgota di atas kayu salib, dan kemudian Yesus putranya menyerahkan Maria kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu Maria menjadi bunda kita semua yang ikut ngesuh para rasul di dalam suka dukanya, menghidupi iman akan kebangkitan, membangun gereja perdana, dan kemudian sampai kepada kita, Maria menjadi bunda gereja. Kata-kata Maria tadi, aku ini hamba Tuhan, atau istilah hamba Tuhan, kita cari lagi. Kata-kata ini diterapkan kepada siapa? Saya menemukan paling tidak 2 nama. Yang pertama disebut beberapa kali sebagai hamba Tuhan adalah Musa. Musa, kita tahu, dia orang yang dipilih oleh Tuhan, oleh Yahweh, untuk membawa umat Israel seluruhnya keluar dari tanah perbudakan untuk menuju tanah terjanji, tanah Kanaan. Bangsa Israel luar biasa banyak, melebihi tuannya yaitu bangsa Mesir. Tetapi Musa berhasil mempersatukan mereka semua dan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu untuk menyeberang Laut Merah, untuk seterusnya menuju tanah terjanji. Bukan sebuah perkara yang mudah. Pertama dari sisi teknis, bagaimana mengorganisir orang sebanyak itu. Yang kedua lebih sulit daripada sekedar teknis mengorganisir, yaitu membuat mereka semua tetap yakin bahwa keluar dari tanah perbudakan adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk menjadi orang merdeka. Itulah sebabnya mengapa peristiwa itu kita rayakan hingga saat ini di malam Paskah. Peristiwa lepasnya kita dari dosa untuk menjadi manusia-manusia merdeka. Perjuangan Musa di dalam mendampingi bangsa Israel ini kemudian membuat dia disebut sebagai hamba Tuhan. Musa menjadi patron, menjadi teladan. Bagaimana dia tetap setia dalam iman, kepercayaan akan pendampingan dan penyertaan Allah di dalam suka duka kehidupan kita. Orang lain yang juga disebut sebagai hamba Tuhan adalah Daud. Kendati tidak sebanyak Musa disebutkan, tetapi Daud dikenal sebagai seorang raja besar yang memakmurkan rakyatnya, dan bukan hanya makmur dari segi ekonomi, dari segi pangan, tetapi juga di dalam hal berbakti kepada Allah. Daud itu bukan hanya raja yang besar,
tetapi dia juga dikenal sebagai orang yang religius. Dan itu dikenal dari berbagai macam nyanyian. Nyanyian-nyanyian yang diciptakan itu dikenal sebagai nyanyian Daud. Itu menunjukkan kepada kita betapa Daud itu mendapatkan tempat yang istimewa di hati bangsa Israel. Tidak ada raja lain yang so istimewa Daud. Kendati kita juga tahu Daud itu memiliki beberapa kelemahan juga. Bahkan kelemahan dan kedosaan ataupun kejatuhan Daud itu menjadi cermin bagi kita semua. Bagi siapapun yang berkuasa, bagi siapapun yang mengikuti dengan setia di jalan Tuhan. Tetapi di sana Daud, kendati dia seorang raja, dia adalah pribadi yang rendah hati karena mau mengakui kedosaannya dan kemudian sujud di tanah seperti orang-orang berdosa lain yang memang memiliki keinginan untuk memperbaiki hidupnya, untuk bertobat. Apa yang dilakukan oleh Daud itu kemudian juga membuat dia disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, mungkin dari penelusuran seperti itulah kita kemudian dapat mengerti mengapa Yesus menyampaikan kisah tentang hamba ini pada waktu dia diminta oleh muridnya, tambahkanlah iman kami. Tokoh dalam perjanjian baru yang menggunakan istilah hamba kita temukan lagi dalam surat-surat Paulus. Terutama di dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus mengajak orang-orang Roma untuk memahami proses iman yang terjadi dalam bangsa Israel, tetapi dengan cara baru, dengan kacamata baru. Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi hamba dosa. Menjadi hamba dosa berarti membiarkan hidup di dalam kecemaran dan di dalam kedurhakaan. Kalau kamu semua hidup di dalam kecemaran dan kedurhakaan, kamu menjadi hamba dosa, kamu menjadi budak dosa, budak setan. Kalau kamu mengikuti panggilanmu, jadilah sekarang ini hamba Allah. Hamba Allah itu mengabdi kepada kebenaran. Hamba Allah tidak lain adalah hamba Kristus, hidup seperti Kristus, menjadi orang-orang yang merdeka. Itulah sebabnya mengapa tadi juga Paulus menegaskan kepada Timotius, putranya yang terkasih, orang yang dari kecil dikenal Paulus dengan baik dan sekarang sudah menjadi uskup. Dia mengatakan kepada Timotius, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta yang indah itu adalah iman. Harta yang indah itu adalah hidup sebagai orang yang merdeka. Peliharalah itu. Karena Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kamu menjadi orang yang merdeka, bukan menjadi budak dosa. Apa lalu yang harus kita lakukan sekarang? Belajar dari Musa, belajar dari Maria, belajar dari Paulus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita menempatkan diri seperti yang diharapkan oleh Yesus. Kita untuk dapat menjadi
orang beriman yang baik, yang berada di dalam jalan hidup rohani Maria. Apalagi bulan ini kita memberikan devosi secara khusus kepada Maria. Yang pantas kita lakukan adalah menjadi hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah sebagaimana ditunjukkan oleh cerita-cerita Yesus di dalam seluruh Injil, tidak lain adalah seperti yang mengatakan kepada diri sendiri, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Melakukan apa yang harus dilakukan, itu berarti kita perlu taat. Taat saja tidak cukup. Taat itu bukan perkara yang sebentar, bukan perkara saat ini, tetapi perkara kelanjutan seluruh hidup. Maka juga perlu setia. Di dalam komitmen kita untuk taat, seperti yang dilakukan oleh Maria, kita tahu bahwa itu perlu sebuah perjalanan yang panjang. Kesetiaan tanpa disertai dengan ketekunan tidak punya arti apa-apa. Maka dari itu, keutamaan ketiga adalah ketekunan. Bersama dengan ketekunan tentu saja adalah tahan uji, tahan dalam setiap godaan, tahan di dalam setiap sanjungan. Jangan menjadi besar kepala, jangan menjadi angkuh, jangan merasa akulah semuanya itu. Maka dari itu perlu catatan yang lain, yaitu senantiasa berjaga-jaga, menjaga hati kita sendiri, menjaga perasaan sendiri, dan di sisi lain seperti yang diajarkan oleh Yesus tentang hamba adalah juga selalu siap sedia. Tuhan datang kapanpun juga, Tuhan menghendaki kita untuk mengerjakan hal yang baik kapanpun juga. Bagi seorang hamba yang tekun, taat, dan setia, tidak ada waktu untuk istirahat. Selalu kita posisi standby. Dan yang terakhir, seorang hamba yang taat, tekun, dan siap sedia adalah hamba yang dapat dipercaya. Menjaga diri supaya selalu dapat dipercaya. Dan itu kita kenal, kita lihat dari perumpamaan Yesus tentang seorang raja atau seorang kaya yang memberikan talenta atau mina kepada kita, dan kemudian tuan atau raja itu pergi, dan kemudian dia kembali dan menanyakan tentang mina ataupun talenta yang telah dipercayakan kepada para hamba itu. Dan kita tahu, kita ingat, hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta, mereka mengatakan, ini Tuan, talenta yang Tuan percayakan kepada saya sudah berkembang menjadi 2 kali lipatnya. Sementara hamba yang menerima 1 talenta, dia malah menyembunyikan atau memendam talenta itu. Dan inilah yang dikecam oleh Yesus. Jangan kita melakukan hal yang seperti ini. Di dalam segala keterbatasan kita, mari kita perkembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan biarkan kepercayaan itu hilang dari diri kita. Karena begitu orang tidak percaya kepada kita, untuk memulihkan kembali perlu waktu beberapa kali lipat daripada proses yang sekarang ini pelan-pelan kita bangun. Itulah sebabnya
mengapa Yesus memberikan jawaban yang tidak langsung kepada para murid dengan bercermin kepada hamba. Saya kira itu saja catatan saya. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.